Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dunia sedang digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang berasal dari bangsa Cina, di mana pada bulan Februari penyakit tersebut telah masuk di banyak wilayah di belahan dunia, yang khususnya masuk di Indonesia. Kalau misalnya kita bersama-sama mengamati terkait dengan resiko dan dampak yang ditimbulkan di sumber daripada COVID ini, yaitu di negara Cina, pastinya barang tentu sudah akan sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia, dimana kalau kita melihat dari struktur geografis, struktur sosio kemasyarakatan, tatanan pemerintah dan juga politik ekonomi, pastinya penanggulangan yang ada di Cina, Indonesia, bahkan ada di Eropa Utara dan juga di Amerika ataupun belahan negara yang lain, pastinya akan berbeda satu negara dengan negara yang lain. Dan juga kalau misalkan kita melihat dari perspektif sains ya, misalkan dari struktur virus tersebut di Indonesia juga sangat berbeda jauh dengan yang ada di Cina dan juga belahan dunia yang lain. Maka dari itu saya rasa ini menjadi pandemi untuk seluruh dunia, namun penanganannya juga harus secara lokalitas di bangsa per bangsa. Kalau kita bicara tentang pandemik yang terjadi di Indonesia yang hampir sudah 80% mengubah struktur kemasyarakatan waktu itu, dari sisi agama jelas, di mana masjid telah ditutup, adat istiadat keagamaan seperti ziarah, pengajian, sholat berjamaah, serta Idul Fitri bahkan yang setahun sekali memang ditiadakan. Nah, hal ini menjadi salah satu hal atau risiko yang dialami oleh bangsa Indonesia. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita sudah berdiri hampir mendekati 100 tahun, tentunya kita harus mempertahankan keutuhan, kesolidan dan juga ketahanan kehidupan masyarakat. Kalau kita melihat perspektif pemerintah, di mana waktu itu Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan lockdown bagi seluruh daerah di Indonesia dengan terkhusus yang ada di zona merah, hal itu menjadi salah satu bentuk kebijakan ataupun keputusan pemerintah yang sangat tepat. Karena mau tidak mau, di samping pandemi ini merupakan salah satu konspirasi ya, pastinya sahabat-sahabat juga seringkali mendengar bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan konspirasi. Ada beberapa versi memang yang menyebutkan lahirnya konspirasi ini. Ada yang mengatakan ini konspirasi dari Amerika, ada yang mengatakan ini dari Israel, ada juga malah yang mengatakan bahwa ini tuh arus besar dari Cina sendiri. Karena konspirasi yang arus besar memang mengatakan bahwa COVID-19 ini diproduksi oleh Cina, di mana pastinya Cina tidak akan mengalami kerusakan secara ekonomi ataupun kerusakan secara sosio kemasyarakatan ataupun bahkan agama, karena Cina sendiri kan tidak memiliki agama resmi. Dan kalau misalnya kita bicara pemerintahan, kan Cina internalnya memakai komunisme, di mana pemerintah sudah terbiasa mengayomi masyarakat baik dari sisi ketahanan pangan maupun juga pencari pekerjaan. Nah, apabila lockdown diterapkan, maka ini menjadi salah satu ancaman untuk keutuhan bangsa Indonesia, di mana ekonominya pasti akan rusak, di mana negara belum terbiasa untuk memberikan makan per kepala rumah tangga, dan itu menjadi ancaman. Maka kalau misal kita melihat dari perspektif ekonomi, saham-saham di Indonesia itu turun dengan drastis, dan konspirasinya mengatakan bahwa Cina dengan adanya nilai saham yang turun di negara-negara kapitalis, Cina akan merenggut nilai saham tersebut dan mampu mencengkramkan kekuasaan tangannya kepada negara-negara yang memang menggunakan sistem kapitalis seperti Indonesia. Hal ini menjadi salah satu konsep konspirasi global, di mana bagi saya hal itu tidak terlalu penting bagi kita yang memang hidup di daerah-daerah, kecuali kalau misalkan pimpinan pusat pemerintahan, karena memang mereka selalu bersinggungan dengan politik luar negeri. Tapi kalau bagi kita yang hidup di masyarakat, jelas kita tidak mempunyai data ke arah sana, kita tidak mampu untuk menjustifikasi apakah COVID memang ada dan berbahaya. Tapi bagi saya, bahwa sebagai masyarakat yang
taat beragama. Agama juga mengatakan bahwa kita harus taat terhadap pemimpin. Bahkan ada hadis yang mengatakan apabila kita mati karena tidak patuhnya terhadap pemimpin, maka kita mati dalam kondisi kafir. Maka mau tidak mau bangsa Indonesia harus bersabar dalam kurun waktu 1 tahun mungkin sampai akhir tahun 2020, bahwa ekonomi, sosial, budaya, agama, dan juga beberapa struktur sosial yang lain harus macet dan berhenti. Mirip-mirip seperti komunis memang. Tapi hal itu adalah kebijakan yang bagi saya adalah bijaksana. Mungkin di kurun bulan Maret sampai bulan Juni kemarin masjid seringkali sepi ya. Tapi berbeda dengan adanya pasar dan mall. Biasanya malah ramai. Karena mau tidak mau ekonomi harus dijalankan. Pertanyaannya kenapa masjid tidak dijalankan dengan semestinya? Hal itu seringkali ditanyakan oleh banyak masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mereka menganggap bahwa COVID ini menghancurkan ketauhidan kita. Tapi bagi saya tauhid itu ada dalam hati. Betul bahwa tauhid itu harus dipupuk sedemikian rupa setiap hari dengan berjamaah ataupun bertahlilan ataupun dengan ziarah dan sebagainya. Tapi memang karena kondisinya seperti ini, takutnya ketika ada salah satu jamaah ataupun salah satu orang yang beribadah terkena COVID, maka lebih berbahaya dampaknya karena nanti akan terdapat klaster-klaster masjid baru, dan ini sangat mengkhawatirkan apabila nanti yang tertuduh malah agama. Bagi saya selaku masyarakat yang tidak mempunyai sumber data dari atas dan juga manusia yang tidak terlalu mengenyam pendidikan keagamaan yang terlalu dalam dan juga tinggi, maka bagi saya patuh terhadap pimpinan, baik pimpinan agama. Seperti kalau misalkan saya ikut dalam organisasi Nahdlatul Ulama, berarti saya ikut pimpinan Nahdlatul Ulama, dan saya bangsa negara berarti saya mengikuti pimpinan bangsa negara itu presiden. Mau tidak mau dalam kehidupan bernegara dan beragama kita harus ada namanya kepatuhan terhadap pimpinan.